Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Randu Gunting 2, yang kami hormati segenap pengurus PRM Randu Gunting 2, yang kami hormati juga Sohibul Bid pada malam hari ini, Abdul Razak Barakallahu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian, jamaah PRM Randu Gunting 2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir di pertemuan rutin PRM Randu Gunting 2 setiap malam Kamis. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita menjadikan kita termasuk bagian dari khairu ummah, sebaik-baik umat yang selalu menyeru kepada jalan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan untuk junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu sebagai seorang muslim itu dalam menjalankan syariat tinggal melaksanakan saja apa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah yang benar itu adalah ibadah yang ketika kita tidak menambah dan juga tidak mengurangi. Dan itu dilakukan betul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu baik dalam urusan Islam, iman, ihsan, maka semuanya sudah disiapkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngarang-ngarang sendiri. Mungkin kalau saat itu ngarang-ngarang sendiri, sampai hari ini syariat itu bisa berubah-ubah karena bisa dikarang-karang.
Makanya kalau sudah urusan kita bersyariat, maka tujuan utama itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sentral fokus kita itu lillah. Maka karena sentral kita adalah lillah, maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil semuanya. Jadi sholat, ibadah, hidup, mati itu semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapa. Dan itu sudah mencakup semua aspek, baik tauhidnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya. Semua harus bermuara kepada tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya haknya Allah itu kan hanya dua. Yang penting diibadahi sesuai dengan syariat, benar. Yang kedua, jangan disekutukan. Antakbudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah dengan baik dan jangan sekali-kali menyekutukan. Nah, ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, bagi kita setiap muslim itu memiliki kewajiban untuk melakukan amal. Kalau dalam bahasa agama ada yang dinamakan dengan sodako. Apa? Sodako. Sodako itu semua. Dari mulai yang terkecil sampai yang besar, yang minimalis sampai yang maksimal, namanya sodako. Sodako tidak hanya berupa materi atau finansial, walaupun itu juga bagian dari sodako. Tapi sodako itu bisa kita lakukan juga melalui anggota tubuh kita. Kita ini kumpul pada malam hari ini adalah rangka sodako. Tadi sudah ngaji itu sodako. Makanan yang kita nikmati juga sodako. Apalagi makan kacang. Jadinya kan nggak ngantuk. Karena sodako itu dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Dalam hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan, ala kulli muslimin shadaqatun. Setiap muslim itu berkewajiban untuk bersedekah. Sedekah kalau kita artikan secara umum itu ada action yang kita lakukan, tapi tentu action itu karena ada tuntunannya, ada hujahnya, tidak sembarang. Makanya kalau kita beramal kemudian tanpa tuntunan yang benar, tertolak kan. Man amila amalan alaisa alaihi amruna bahwa raddun. Ya itu jelas. Jadi setiap amalan yang kita lakukan itu mesti bisa dipertanggungjawabkan. Tidak asal mengerjakan semuanya. Apalagi dalam Islam itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah secara rinci, betul, secara rinci. Makanya kalau orang itu bisa mengikuti amaliyah dalam Islam secara rinci bagus, itu mesti jadi
muslim yang terbaik. Menjadi muslim yang terbaik. Kafah lah kalau bahasa agamanya itu apa? Kafah, muslim yang kafah. Ala kulli muslimin shadaqah. Setiap muslim berkewajiban untuk bersedekah. Hanya saja ada tingkatan-tingkatannya karena tidak sama. Tidak sama. Ada yang minimalis, ada yang sedang, ada yang memang amalnya luar biasa ya ada macam-macam. Tapi oleh Rasulullah SAW semuanya diakomodir. Artinya apapun yang dilakukan oleh seorang muslim dan itu baik bisa dipertanggungjawabkan, yaitu kebaikan. Semuanya. Jadi nggak ada yang sia-sia lah seperti itu. Tidak ada yang sia-sia. Nah, Rasulullah ditanya, "Ola aro'aita illam yajib." Ya Rasulullah, kira-kira menurut pendapatmu gimana kalau memang tidak ada sesuatu yang bisa disedekahkan? Maka Rasulullah menjawab, "Ola ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq." Ya, kamu beramal dengan kedua tangannya yang kira-kira itu bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri saja. Itu udah bagian sedekah. Jadi yang namanya sedekah tidak hanya keluar, intern juga kalau memperbaiki diri sendiri, tambah apik, nah itu bagian dari sedekah. Nah sekarang kalau ngurusi awake dhewe bisa, ngurusi wong liya. Maka benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'malu biyadi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Engkau itu beramal dengan kedua tangan dan amalnya itu bermanfaat untuk dirinya, itu sudah bagian dari sedekah. Artinya gini, ya, kalau hidup tidak menjadi beban orang lain kan mending daripada hidup jadi apa? Beban orang lain. Berarti nggak bisa ngurus diri sendiri. Nah sekarang ngurus diri sendiri saja nggak bisa, apalagi ngurus orang lain. Makanya ada istilah ibda binafsi, mulai dari dirinya sendiri. Mulai dari dirinya sendiri. Nah, kemudian ditanya lagi Rasulullah, qala ara'aita illam yastati'. Ya Rasulullah, kira-kira kalau memang untuk ngurusi diri sendiri saja tidak bisa, gimana? Karena nggak mampu. Qala yu'inu zal hajah al malhuf. Ya kira-kira menolong ya orang yang membutuhkan pertolongan. Yu'inu zal hajatil malhuf. Membantu orang yang membutuhkan. Ya bisanya apalah, kayak Mas Rohmat ya kan, ya, banyak membantu sana sini kan. Masya Allah, terkenal kan, ya kan. Bang sampah. Jadi membantu orang yang membutuhkan. Ya bisanya apa wis? Ada tetangga misalnya kompornya rusak, ya, bukan bisa dandani ya tidak, ya kan. Listriknya bukan bisa, ya itu namanya menolong, ya kan? Menolong, ya. Bukan entong.
menolong orang yang membutuhkan. Itu juga bagian dari sodako. Ditanya lagi, aro'aita illam yastati, kira-kira kalau misalnya juga nggak mampu lagi. Ini lagi bicara amal minimalis ini. Iya. Amal apa? Itu masih diapresiasi oleh Rasulullah. Dia orang mampu, lah kasih mampu. Jadi bahasanya dari tadi itu ilam yajid, ilam yastati. Nah, membantu orang yang nggak bisa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya'muru bil ma'rufi awil khairi. Ya sudah, mengajak yang baik-baik. Ya, yang ma'ruf. Yang penting aja gawe. Ya, ruwet. Nah, itu kan, itu udah sedekah. Jangan bikin apa? Ruwet. Nah. Ternyata itu juga masih belum bisa. Aro'aita illam yaf'al. Kira-kira kalau misalnya belum bisa mengerjakan amar ma'ruf, gimana ya Rasulullah? Ya, itu sudah minimalis loh. Nah, kalau jenengan kan udah istilah maksimalis. Ya kan, artinya banyak yang dikerjakan. Nah, ini benar-benar ini minimalis sekali. Rasulullah masih punya alternatif, nggak kemudian ditanyakan blow on apa gimana nggak berguna atau enggak. Rasulullah masih ada alternatif lain itu padahal udah. Qala dijawab oleh Rasulullah, yumsiku anis syarifa innaha shadaqah. Yang penting kamu bisa menahan diri dari kejahatan, keburukan, ya. Maka itu termasuk bagian dari sedekah. Dan menahan diri saja wis. Ya, jangan melakukan keburukan. Artinya apa dari hadis ini? Semua amal walaupun kelihatannya kecil, kalau itu karena Allah, masih diapresiasi. Tetap ada nilainya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairaya wa may ya'mal misqala dzarratin syarraya. Makanya kan banyak tuh dalam hadis. Amal yang paling minimalis apa kira-kira? Selain tadi menahan diri, pokoknya menahan diri saja, meneng, antem, aja kagan tingkah. Apa? Ya, bisa aksus salam, senyum. Ya, senyum, membuang apa itu namanya? Duri. Itu kan paling minimalis, tapi masih diapresiasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya bawa tahu. Itu yang paling minimalis itu. Ya, yang paling minimalis. La tahkirona minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhi tariqin. Jangan kalian menyepelekan yang ma'ruf. Walaupun hanya menunjukkan wajah yang berseri-seri. Ya, gitu ya. Ya, senyum kepada saudaramu. Itu juga bagian dari amal yang ya minimalis itu tadi. Tapi tetap aja itu masih berharga daripada tidak sama sekali. Ya kan? Ya ngurusi awake dhewe ora bisa, bantu wong apa maning. Ya wis minimalnya untuk diri sendiri bisa menyelamatkan lah seperti itu. Ada lagi perbincangan ditanyakan juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini juga kaitannya dengan masalah kita bergerak, ya, kita beraktivitas. Kita mungkin ibaratnya sudah mending lah, tarafnya kelasnya sudah kelas menengah, nah itulah ya, tidak cuek, tidak pasif. Karena kan tidak boleh jadi orang pasif, orang malas, orang jadi
tanggungan, ya kan, kalau bisa kan. Makanya kan banyak tuh doa-doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid wa a'udzubika minal bukhli wal jubun wa a'udzubika min ghalabatid wa qahrir rijal. Itu kan 8 faktor yang menjadikan manusia terjun bebas kepada kehancuran. Iya. Kalau di dalam Al-Qur'annya wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan menjatuhkan dirimu itu ke dalam kebinasaan. Artinya mereknya saya jenengan itu mereknya ya kayak gitu. Brandednya itu branded wong males ya. Brandednya itu branded orang culas. Brandednya itu branded orang pesimisan. Nah, wis pokoke anger kandhane karo kowe mesti senengane ngeluh bae kaya mlakau meningkate maneh-maneh. Laka semangate. Makanya almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Makanya fal yandur man yukhalil. Maka dilihat siapa temannya. Kalau kebetulan temannya itu senang memberi aura negatif, ya akhirnya melu-melu negatif terus. Tapi kalau temannya itu selalu mensupport stimulus yang positif, ya senang terus tambah meningkat. Makanya yang dibaca di zikir pagi petang apa itu ada? Allahumma inni a'udzubika minal kasali wasu'il kibari. Aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Malas itu dibenci oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan waktu tua yang banyak melakukan keburukan, su'il kibar. Su itu buruk, kibar itu tua. Masa tuane ke tambah buruk. Nah, itu. Makanya kan dibaca tuh Allahumma inni a'udzubika minal kasali wasu'il kibar. Malas. Maka sifat malas itu adalah sifat yang memang datangnya dari godaan setan, itu otomatis seperti itu. Nah, ada hadis lagi sama ditanyakan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Abu Zarin Jundabni Junadah radhiyallahu anqala untuk saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul a'mali afdol, amal apa yang paling utama, paling afdol? Qala dijawab al imanu billah wal jihad fi sabilihi. Jihad di jalan Allah. Kira-kira jihad berat enggak? Ya kan? Beriman terus berjihad. Oh, iya. Terus ditanyakan kepada Rasulullah, qultu ayyuriqabi afdal. Memerdekakan budak yang seperti apa yang utama? Maka dijawab oleh Rasulullah, anfusaha inda ahliha wa aksaruha samanan. Memerdekakan budak yang utama itu pertama yang budaknya itu enak dipandang oleh majikannya, oleh pemiliknya. Pada kayak sapi wedhus anggar sing bersih lemu ya mesti larang. Harganya mahal, yang harganya mahal. Budak yang harganya mahal. Kalau dijual di pasar harganya mahal. Siapa yang dulu dijual harganya mahal? Siapa?
Nabi Yusuf kan diambil dari sumur, dibawa ke pasar, dijual. Ternyata apa? Masuknya kan di kerajaan. Jadi keluarga istana. Kenapa? Ya karena Yusufnya begah, regane larang. Permaisuri ini seneng oleh anak gagah, ya kan? Yang enak dipandang dan harganya mahal. Ya. Kultu ditanyakan, fa'ilam af'al. Ya Rasulullah, kalau saya tidak bisa ya berjihad, nggak bisa memerdekakan budak gimana? Ola, ya sudah, tu'inu soni'an. Bisa nggak kamu membantu orang yang lagi melakukan pekerjaan direwangi? Itu kan namanya aktivitas, bergerak. Ya, jadi orang yang tidak hanya diem. Dan itu ajaran Islam betul. Makanya kan di dalam Al-Quran itu rata-rata disuruhnya untuk beramal kan. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Itu di surat At-Taubah ayat 105. Atau disuruh bertebaran di muka bumi, fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Atau wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Banyak tuh di dalam Al-Quran ya, yang menyemangati kita supaya jadi manusia-manusia yang aktif, produktif, inovatif, kreatif, ya pokoknya yang baik-baik lah, ya kan? Tidak menjadi manusia pemalas, menjadi benalu, menjadi beban apalagi. Ya. Saya kira kayak jenengan ini tidak terdaftar di DTKS. Ya kan? Ya kalau bisa malah menyantuni, bukan malah jadi minta didaftarkan jadi. Ada loh, saya kebetulan wali murid ya, sarjana, saya nggak ngebayang itu, sarjana teknik lagi, itu minta SKTM. Ini sarjana model ini sampai minta SKTM, walaupun ya qadarullah sih ya. Tapi kalau sudah sarjana teknik lagi ya kan, sampai minta SKTM, apa enggak terbebani gitu secara mental? Yang mestinya kan kalau konsep Islam itu kan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Makanya prinsip itu selalu ada pada diri kita. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada jadi mukmin yang lemah. Maka ada action tuh setiap hari. Apa saja namanya action, ya kan? Bergerak. Sehingga kalau sudah ngaji, nggak mungkin jadi orang lemah mestinya, gitu loh. Mestinya nggak jadi orang apa? Lemah. Malu jadi orang lemah itu. Harus jadi orang apa? Kuat. Progresif, dinamis. Nggak pernah ngeluh. Karena ngeluh sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disukai. Bahasanya itu kan banyak larangan untuk jadi orang apa? Mengeluh, lemah. Wala taqnatu min rahmatillah, wala tayasu min rahmatillah,
wala tahinu wala tahzanu wala tahzan innallaha ma'ana gitu. Ya kan? Jadi selalu membangkitkan justru. Tapi bagi yang ngaji, ya kan? Bagi yang ngaji. Jadi tidak ada alasan kita ini untuk tidak menjadi manusia-manusia yang produktif, yang maju, yang progresif. Kayak contoh lazismu. Nggak mungkin lazismu akan bisa jalan di ranting kalau pesertanya, jamaahnya nggak kuat-kuat, nggak progresif, nggak positif-positif kan. Misalnya nih, jamaah rantingnya ngeluhan kabeh. Orang jalan ya kayak Mas Rahmat itu luar biasa. Saya saja mungkin nggak mampu kayak gitu hebat ikutnya. Pengen ikut nanti. Artinya yang seperti itu di lapangan itu penting itu loh. Ya. Walaupun setiap kita ini memiliki apa? Ya, memiliki potensi masing-masing, yang penting digerakkan sesuai dengan frame-nya masing-masing. Ada apa namanya? Kekuatan, karena diibaratkan rumah itu kan ya kan ada pondasinya, ada batanya, ada semennya, ada gendingnya, ada semuanya jadi satu, terintegrasi betul. Nah, jadi ikhwan billah rahimakumullah. Jadi disuruh oleh Rasulullah itu membantu orang yang sedang ya mengerjakan sesuatu. Sonik, sona ayasna'u sonik. Kalau pabriknya namanya masna. Soniknya itu namanya pekerja. Sona'a itu mengerjakan. Masna itu pabriknya. Jadi membantu. Di sini apa artinya? Jangan jadi orang cuek. Nggak tahu menau. Apa di rumah, apa di lingkungan. Kalau ada orang yang sudah tidak punya kepedulian, itu berarti hatinya sudah apa? Sudah mati. Dan kita nggak mungkin bisa kayak gitu, nggak mungkin tuh, nggak bisa. Kita nggak mungkin tuh bisa seperti itu. Karena apa? Karena ngaji, ada terus pemahamannya. Ada satu hadis yang luar biasa tuh. Belum dikategorikan beriman, kalau bisa tidur kenyang, sementara tetangganya kelaparan, itu kan udah luar biasa itu gambaran. Ya kan? Makanya Mas Romat ngumpulin beras. sama apa ya Mas? Sama telur. Bergizi semua kan gitu ya. Wah, itu kan karena mengamalkan hadis tadi. Jangan sampai santrinya apa? Kelaparan. Itu luar biasa loh. Ya. Yang mengapresiasi siapa? Yang mengapresiasi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au tasna'u li akhraqo, atau ya mengerjakan sesuatu yang orang lain lemah untuk mengerjakan. Ya. Ya. Artinya apa di sini? Ada pendampingan. Itu orang-orang lemah yang kira-kira butuh pendampingan didampingi. Tapi orang sekarang beda. Orang kalau tambah orang ngerti apa-apa malah dibodohi. Nah, sekarang itu modelnya. Orang ngerti malah sekalian dibodohi sekalian, bukan malah didampingi biar bisa kerja, bisa berpenghasilan. Ini anunya hadisnya jelas sekali nih. To'inu soni'an au tasna'u lil akhro. Atau kamu memberdayakan orang yang lemah, itu bahasanya gitu.
Memberdayakan orang yang ya udah sekarang gini aja. Kalau memberdayakan orang lain belum bisa, paling tidak memberdayakan dirinya sendiri, yang gitu. Tapi kalau sudah merasa bisa memberdayakan diri sendiri, baru kemudian keluar. Kalau orang sudah bisa memberdayakan orang lain, berarti sudah bisa memberdayakan diri. Bisa membagi beras ke sana, berarti di rumahnya sudah apa? Luar biasa itu. Ya memang benar. Nah ya sama kan kayak orang seneng berderma, bersodako ke masjid sampai sekian ratus sampai sekian juta. Berarti kan di rumahnya apa? Ya banyak stok duitnya kan. Nggak mungkin. Nah kalau yang pelit itu karena mental miskin namanya. Karena mental miskin. Ya seperti itu. Jadi kalau orang itu senang mengeluarkan, berarti di rumahnya sudah apa? Banyak, ada stoknya itu, gitu. Pasti itu. Berarti dia bisa memberdayakan dirinya sendiri. Itu. Tidak sebaliknya. Kita diberdayakan oleh orang lain. Dikasihani terus sepanjang hidup. Berarti syariatnya nggak jalan. Gitu. Ya. Makanya alhamdulillah kan tipenya jenengan nggak ada yang minta dikasihani, tapi mengasihani, bukan ya tapi di kalau di kan pasif kan, kalau apa? Aktif. Kenapa kita bisa? Karena bertafakuh fiddin tadi. Konsep ajaran agama diaktualisasikan dalam kehidupan. Maka jelas orang kalau sudah mau ngaji, insya Allah aktif bukan pasif. Itu. Nah, ditanyakan lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qultu ya Rasulullah, aro'aita in do'uftu an badil amal. Ya Rasulullah, ini tadi kan udah lemah-lemah terus ya. Ini masih lemah lagi. Oh iya, ya Rasulullah, kalau sekiranya saya itu lemah, tidak mampu melakukan sebagian amal itu gimana? Ya, seorang bisa apa-apa. Ya sudah tadi. Qala takufu syarroka aninas fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Yang penting dirimu menahan diri untuk tidak melakukan keburukan sama orang lain, itu sudah cukup bagimu dan itu bagian dari sedekah. Jadi pol-pole action itu meneng bae wis. Iya. Rusak akan ya tingkah wis cukup. Angger misalnya kayong apa namanya merubah masyarakat ya orang mampu ikut serta andil dalam urusan-urusan sosial ya orang bisa ya wis meneng bae. Harus kakean tingkah udah itu aja. Itu aja masih dihormati tuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu tidak ada masalah. Rasulullah itu memang orang yang luar biasa sih ya. Artinya tidak pernah mengecilkan arti seseorang walaupun mungkin potensi yang dimiliki paling rendah, minimalis. Paling minimalis. Makanya kita menjadi khairu ummah atau jadi juga khalifatullah fil ard ya. Jadi khairu ummah atau khalifatullah fil ard. Menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini dan perannya kita ya alhamdulillah lah ya punya peran masing-masing. Kalau orang sudah berperan di luar bagus, mesti di dalamnya ya insya Allah bagus. Mestinya kayak gitu. Mestinya kayak gitu. Kalau bisa memapankan orang,
berarti di dalamnya sudah apa. Kalau seneng memberi pencerahan kepada orang, mestinya di keluarganya juga sudah bisa dicerahkan. Kan seperti itu. Kalau sudah senang membantu orang lain, berarti di dalam sudah apa? Kuat. Berarti sudah kuat. Makanya enak jadi orang kuat daripada jadi orang lemah. Dan memang itu yang harus terus ada. Makanya wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ditanya ya dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'arujulun ila Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, ayu sodaqoti a'dhamu ajrun. Ya Rasulullah, sedekah apa yang pahalanya paling utama atau pahalanya paling besar? Itu apa? Dijawab oleh Rasulullah, qala anta shaddaqah wa anta sahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Jadi sedekah yang paling pahalanya besar kalau engkau itu dalam kondisi sehat. Tapi dua, dalam kondisi pelit. Dalam kondisi sehat dan dalam kondisi apa? Pelit. Kan ada orang sehat, ada yang loman, ada yang pelit. Kalau sudah biasa dermawan kan biasa. Yang berat mengeluarkan orang yang pelit. Karena apa? Dua alasan. Pertama, takut fakir. Yang kedua lagi pengen jadi orang apa? Kaya. Ya. Tasal fakro wa ta'mulul ghina. Berarti lagi apa? Mengakumulasi harta. Oleh untung simpan. Rasismu ya orang wehi. Korban ya orang atau kena. Haji orang daftar. Ya kan? Apa maning infak di masjid. Jumatan orang pernah. Analis apa ya orang pernah. Misalnya kan. Terus bagus. Karena memang lagi dihitung-hitung terus sih. Duitnya tubuh. Dalam maning rekeningnya. Bisa lumayan. Allah. Nah itu orang yang kayak gitu kemudian mau mengeluarkan, itu orang hebat. Itu lagi dalam kondisi pelit, tapi mau mengeluarkan. Kalau orang loman kan biasa, memang sudah biasa, sudah kok. Makanya kan ada bukhlun, pelit. Makanya jangan pelit karena dihindari. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubun. Aku berlindung kepadamu dari pelit dan picik, ya, pengecut, itu jubun, ya, terutama pelitnya. Sehat, dermawan, nah itu yang diharapkan. Tapi kalau sehat, pelit, ya sudah. Ya kan? Karena kan ada dua. Ya. Makanya yang bisa membinasakan itu adalah salah satunya karena pelit. Salah satu muhlikat, ada 3 perkara yang bisa membinasakan. Sukhun muta', pelit yang dituruti, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i binafsih, mengagumi dirinya sendiri. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan
Wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum. Jangan menunda-nunda sampai nyawa itu ada di kerongkongan. Orang kalau sudah nyawanya di kerongkongan ya sudah megap. Ya. Kemudian baru kul talifulan kada walifulan kada. Baru pengen berbagi. Tapi kalau di sini sudah mau apa? Sudah mau mati. Ya. Orangnya kebetulan yang dikasih sudah nggak ada yang mau dan nolak. Ada satu tafsiran pemahamannya ini nanti di hari kiamat itu ketika kita nggawa duit segerobak ya segerobak terus dibagi-bagi lah kasih gelem nolak semua udah enggak kami enggak butuh duit ya serahkan gue duit yang dibutuhkan apa amal kan gitu enggak udah enggak anggar saya kita isi butuh duit tuh ayo nanti udah enggak kan kayak gitu makanya kan disimpan terus makanya dalam surat Al-Humazah kan bahwa apa wailul likulli humazatil humazah alladzi jama'a malau madada. Jadi celaka itu bagi orang-orang yang terus menumpuk-numpuk harta kemudian menghitung-hitungnya seolah-olah harta itu bisa melanggengkan atau abadi. Ya. Maka udah nggak kepake lagi tuh. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir biar enggak kemalaman. Jadi aktivitas kita itu jangan sampai terlambat. Jadi orang aktif, jadi orang produktif, jadi orang berkualitas, tentu dengan pemahamannya masing-masing dan potensi yang ada pada masing-masing. Dalam beramal, jangan sampai terlambat sehingga ada 7 hal yang itu yang membuat manusia jadi menyesal. Ya, jadi menyesal. Itu dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol badiru bil a'mal. Segeralah beramal sab'an sebelum kejadian dengan 7 perkara. Nanti kalau sudah datang 7 perkara ini pasti akan mengalami penyesalan. Hal tantaziruna, apakah mau menunggu-nunggu sampai tidak mengerjakannya? Illa fakron mansian. Yang pertama akhirnya jadi orang fakir yang melalaikan. Ya orang kan kalau nggak produktif, males, apa kan akhirnya fakir, nggak punya apa-apa. Walaupun ada juga orang yang pengennya hidup fakir ya ada karena pilihan, ya kan? Ya kan? Pengennya biasa saja, ya nggak pengen jadi orang kaya, ya ini jadi orang fakir. Maunya apa? Tidak terbebani. Ya. Iya. Tapi kalau jenengan mesti pengennya milih ya jadi bom. Sugi. Jadi yang pertama jangan sampai terlambat sehingga menjadi orang fakir. Atau yang kedua, auhinan mudghiyan, jadi orang kaya tapi melampaui batas. Mudghiyan itu dari kata toho. Toho itu artinya melampaui batas, artinya sudah istidraj, ya itulah dibiarkan untuk melakukan
maksiat kepada Allah. Atau yang ketiga, au maridon mufsidan, sakit yang merusak. Ya, sakit ya bisa rusak. Apalagi sakitnya komplikasi lagi. Ya kan? Dia sudah mufsidan, rusak. Anggota tubuhnya sudah berfungsinya sudah tidak maksimal, tidak normal lagi. Au haroman mufnidan, atau jadi orang tua yang ngomongnya sudah ngaco. Berarti apa? Sudah pikun. Ya, linglung. Au mautan mujhizan, atau mati mendadak. Ya, namanya mati mendadak kan nggak ada persiapan. Ya kan? Mati mendadak, urusannya masih banyak, tanggungannya masih banyak. Wis belum beramal lagi. Ya, sholatnya ditinggalnya 5 tahun atau 10 tahun lagi. Ya, ngomonginnya pun dirapel ning siapa? Ya, ning Makelar. Iya. Kan ada itu. Iya. Jadi ada makelar apa namanya pengganti sholat. Enggak ada sholat nggak bisa diganti. Luar biasa. Kalau haji masih mungkin ya kan. Nah, kalau sholat yang enggak ada. Au mautan mujhizan. Mati mendadak. Atau yang keenam awid dajjal fasyarul ghaibin yuntazur. Datangnya dajjal yang itu adalah keburukan perkara gaib yang ditunggu. Karena dajjal itu mesti akan keluar nanti. Dan yang terakhir awis sa'ata fasa'atu adha wa amar, atau terjadinya hari kiamat, di mana hari kiamat itu lebih dahsyat ya, bencananya dan paling berat tanggungannya, terutama mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita termasuk insya Allah lah ya hamba-hamba yang tercerahkan karena memang cinta dengan agama, senang memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menutup ya kemungkinan kita menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya responsif, ya, tidak punya kepedulian, apalagi menjadi orang-orang yang harus dikasihani, walaupun itu tidak ada masalah, tapi ya kan tergantung usaha. Innallaha la yanzuru ila ya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Apalagi tidak ikhlas alama yanfa'u wasta'in billah wala tajaz. Pengen berkualitas ya, pertama gape, semangat apa yang kira-kira manfaat untuk dirimu, kemudian mintalah pertolongan kepada Allah, kemudian jangan melemah, karena lemah itu ya akhirnya menjadikan kita jadi orang-orang yang terpuruk ya, gitu. Terima kasih. Al-birru manittaqo fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.